Baik, langsung dimulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Utami dengan NIM 19.024.024 mata kuliah Filsafat Hukum kelas G dengan tema bagaimana cara positivistik bekerja. Di sini akan menjelaskan tentang cara kerja positivistik. Yang pertama, positivistik atau secara lebih lanjut di dalam presentasi kali ini akan disebut dengan positivisme, merupakan filsafat awal dan dasar munculnya ilmu pengetahuan serta hadir sebagai kritik atas pemahaman yang menjamur pada abad pertengahan yaitu metafisik. Positivisme mendasarkan pembuktian kebenaran menurut metodologi ilmiah yang dapat diamati dan diukur selanjutnya menjadi hukum-hukum yang menjadi acuan pokok dalam mencari kebenaran yang dirangkum menjadi hukum alam. Berbeda dengan metafisik yang tidak dapat diamati dan diukur karena pencarian kebenaran berdasarkan akal budi manusia, perbedaan pengalaman manusia akan menjadi perbedaan dalam menentukan kebenaran, sehingga pada metafisik kebenaran bersifat abstrak. Positivistik atau positivisme merupakan suatu aliran dalam filsafat hukum yang beranggapan bahwa teori hukum itu dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positivisasi sebagai lege atau lex guna menjamin kepastian antara yang terbilang hukum atau tidak. Oleh karena itu, hukum dapat dikatakan sebagai aturan yang hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja. Ilmu hukum tidak membahas apakah hukum positif itu baik atau buruk dan tidak pula membahas soal efektivitas hukum dalam masyarakat. Filsafat hukum positivisme muncul pada abad ke-19 sampai ke-20 dan berkembang di Eropa kontinental, khususnya di Prancis. Aliran filsafat hukum positivisme berpendapat bahwa hukum adalah positivisme yuridis dalam arti yang mutlak dan memisahkan antara hukum dengan moral dan agama, serta memisahkan antara hukum yang berlaku dan hukum yang seharusnya, antara Dasein dan Dasolen. Bahkan tidak sedikit pembicaraan terhadap positivisme sampai pada kesimpulan bahwa kacamata positivisme itu tiada hukum lain kecuali perintah penguasa atau law is command from the lawgivers. Hukum itu identik dengan undang-undang. Hadirnya positivisme ini menandai krisis pengetahuan Barat. Positivisme merupakan salah satu aliran filsafat Barat yang berkembang pada abad ke-19 dengan perintisnya Auguste Comte. Positivisme bukan hal yang baru karena sebelumnya sudah berkembang empirisme yang dalam beberapa hal ada beberapa kemiripan dengan positivisme tersebut. Positivisme dan empirisme sama memberikan tekanan pada pengalaman. Perbedaannya, positivisme membatasi pengalaman yang objektif, sedangkan empirisme menerima juga pengalaman subjektif atau batiniah. Positivisme menitikberatkan metodologi dan dalam refleksi filsafat. Dalam empirisme dan rasionalisme, pengetahuan masih direfleksikan, namun dalam positivisme, kedudukan pengetahuan digantikan dengan metodologi, yaitu metodologi ilmu-ilmu alam. Positivisme menempatkan metodologi ilmu-ilmu alam, yaitu pengetahuan tentang manusia, tentang kenyataan. Pandangan positivisme tentang ilmu pengetahuan adalah ilmu pengetahuan alam. Positif berarti apa yang berdasarkan fakta objektif, yang nyata, dan yang pasti. Dalam positivisme memisahkan ilmu pengetahuan dari metafisika dan filsafat. Metafisis tidak dapat dibuktikan secara indrawi manusia. Positivisme muncul pada abad ke-19, dipelopori atau dipromotori oleh seorang sosiolog asal Prancis yang bernama Auguste Comte yang selanjutnya sering dikenal sebagai Bapak Filsafat Hukum Positivisme. Paradigma ini terbukti ampuh dan digunakan banyak ilmuwan untuk mengungkap kebenaran realitas dalam kurun waktu yang cukup lama, lebih dari 400 tahun, walau terdapat beberapa kelemahan dalam teori ini, salah satunya tidak dapat menjangkau kajian metafisika. Auguste Comte sudah menunjukkan bahwa di dalam perkembangan jiwa manusia, baik secara individual maupun secara
keseluruhan terdapat suatu kemajuan, dan kemajuan itu akan dicapai pada saat perkembangan datang, pada saat yang disebut positif. Auguste Comte berpendapat bahwa hukum perkembangan itu dapat dijabarkan dari kecenderungan umat manusia yang selalu berusaha agar dirinya dapat terus-menerus memperbaiki sifat dan keadaannya. Dalam hal itu, apa yang dimaksud dengan kemajuan di sini, di samping kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, juga dalam kemajuan ilmu pengetahuan atau scientific knowledge. Auguste Comte kemudian membagi ilmu pengetahuan yang bersifat spekulatif atau teoritis tadi ke dalam ilmu pengetahuan yang abstrak atau umum dan ilmu pengetahuan yang konkret atau khusus. Untuk membuktikan adanya kemajuan yang telah dicapai oleh manusia dalam ilmu pengetahuannya, Auguste Comte menempuh cara dengan mengadakan penggolongan atau klasifikasi ilmu pengetahuan. Filsafat positivisme diperkenalkan oleh Auguste Comte. Positivisme ini berasal dari kata positif. Istilah filsafat positif mulai digunakan Comte pada karyanya Cours de Philosophie Positive dan terus menggunakan istilah ini di keseluruhan karyanya. Filsafat digunakan sebagai sistem umum tentang konsep-konsep umum mengenai manusia, dan positif digunakan sebagai teori yang bertujuan untuk menyusun fakta-fakta yang teramati. Dalam hal ini, Comte menyatakan bahwa ilmu pengetahuan tidak dapat melampaui fakta, sehingga positivisme benar-benar menolak metafisika dan menerima adanya das Ding an sich atau objek yang tidak bisa diselidiki oleh pengetahuan ilmiah. Comte sendiri menerangkan bahwa dalam karyanya yang berjudul Discours sur l'esprit positif tahun 1984, sebagaimana yang dikutip oleh Kunto Wibisono, bahwa pengertian positif menurut Comte sendiri ada 5. Yang pertama, positif merupakan lawan dari khayal atau krimekrihyu, artinya positif adalah hal-hal yang bersifat nyata atau real. Pengertian ini melanjutkan bahwa objek filsafat positivisme adalah hal yang dapat dijangkau akal, sedangkan hal-hal yang di luar nalar atau akal bukan atau tidak dapat menjadi kajian dari filsafat positivisme sendiri. Yang kedua, positif adalah lawan dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau oisek, artinya positif adalah hal yang bermanfaat. Dari pengertian ini dapat diartikan bahwa tujuan dari pemikiran filsafat positivisme tidak berhenti pada pemenuhan rasa keingintahuan manusia saja, namun lebih dari itu, segala pemikiran yang dilandasi positivisme harus diarahkan kepada kemajuan ilmu pengetahuan untuk manusia itu sendiri. Yang ketiga, positif sebagai lawan dari keraguan atau indecision. Berarti positif sendiri adalah keyakinan atau certitude. Positif diartikan pada hal-hal yang sudah pasti. Yang keempat, positif sebagai lawan dari kabur atau vague, maka positif disifati sebagai suatu hal yang jelas atau tepat atau presis. Hal tersebut sesuai dengan ajaran filsafat Comte yang menyatakan bahwa pemikiran filsafat harus dapat memberikan pemikiran yang jelas, menyatakan bahwa pemikiran yang jelas dan tepat baik mengenai hal-hal yang nampak atau hal-hal yang tidak nampak yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat. Hal ini menjadi antitesa dari cara berfilsafat lama yang memberikan pedoman yang tidak jelas. Yang terakhir, positif sebagai lawan negatif. Hal ini digunakan untuk menunjukkan sifat filsafat positivisme yang mengarah pada penataan dan penertiban pola pikir. Filsafat positivisme sendiri sering didakwa sebagai paham yang sama dengan materialisme, akan tetapi seperti halnya paham spiritualisme yang merupakan lawan dari materialisme, keduanya mustahil disamakan dengan suatu paham yang secara fundamental berbeda dalam keyakinan ontologinya. Filsafat positivisme berpendapat bahwa dengan jalan apapun manusia tidak dapat mengetahui sebab-sebab timbulnya serta cara-cara beradanya gejala-gejala itu. Justru positivisme muncul atas reaksi subjektivisme dan idealisme Hegel yang berpangkal
pada asas-asas Kant. Satu-satunya hal yang dapat dimengerti adalah fenomena-fenomena dan hukum-hukum yang ditangkap oleh panca indera. Apa saja yang mengatasi panca indera itu sama sekali tidak dapat dimengerti. Positivisme sangat mempengaruhi cara berpikir seseorang yang sangat erat hubungannya dengan timbulnya berbagai pendapat baru di lapangan masyarakat. Ketentuan masyarakat yang dicari dalam positivisme hanya dapat dicapai apabila semua orang menerima altruisme sebagai prinsip dalam tindakan mereka. Menurut Hart, menjelaskan bahwa ada 5 prinsip yang dapat dimasukkan dalam filsafat positivisme hukum, yaitu yang pertama ada hukum adalah perintah terhadap manusia. Yang kedua, analisis terhadap konsep hukum adalah usaha yang berharga untuk dilakukan. Analisis ini harus dipisahkan dengan studi sosiologis, historis, dan evaluasi kritis. Yang ketiga, keputusan-keputusan dapat dideduksi secara logis dari peraturan-peraturan yang sudah ada terlebih dahulu, tanpa menunjuk pada tujuan sosial, kebijakan, serta moralitas. Yang keempat, tidak ada hubungan antara hukum dan moral, karena moral adalah meta yuridis. Yang terakhir, pertimbangan moral tidak dapat ditetapkan. Munculnya gerakan positivisme mempengaruhi banyak pemikiran di berbagai bidang ilmu tentang kehidupan manusia, termasuk di dalam ilmu sosial dan ilmu alam. Positivisme sebagai suatu aliran filsafat ilmu pengetahuan menyatakan bahwa ilmu alam sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang benar atau tepat, semua didasarkan pada data empiris, real, nyata, konkret, dan kasat mata, serta menggunakan metode ilmiah. Pengaruh aliran filsafat positivisme sudah mendorong penggunaan rasio yang begitu kuat hingga melahirkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada pengalaman dan pengamatan nyata yang tersusun secara sistematis. Latar belakang munculnya aliran filsafat hukum positivisme adalah mereaksi aliran filsafat hukum idealis yang telah dikemukakan oleh aliran hukum alam. Aliran filsafat hukum alam mengajarkan bahwa hukum didasarkan pada aktivitas yang berkenaan dengan metafisik dan selalu menggunakan spekulasi teoritis. Teori hukum alam mengkonsepsikan bahwa hukum sebagai aturan yang terdapat di alam, perkembangan manusia, dan selaras dengan kodrat manusia, mengandung moral dan menyatukan antara yang ada sekarang atau saat ini dan yang ada seharusnya. Hukum diputuskan berdasarkan hati nurani untuk menuju pada keadilan yang sesungguhnya atau substansi. Tokoh hukum alam seperti Immanuel Kant, Thomas Aquinas, Hugo de Groff mengkonsepsikan hukum selalu berkaitan dengan keilahian atau kepercayaan yang selalu akrab dengan moral. Hukum 3 tahap merupakan ciri khas filsafat positivisme Auguste Comte karena keseluruhan pemahamannya tercermin dalam hukum tersebut. Hukum 3 tahap yang dipaparkan oleh Auguste Comte membagi tahap perkembangan pemikiran manusia dari masa ke masa menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama tahap teologis, yang kedua tahap metafisis, dan yang ketiga itu tahap positif. Ketika tahap ini dipahami Comte sebagai satu kesatuan, tahap perkembangan pola pikir manusia, sebagaimana perkembangan tahap kehidupan umat manusia dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa dan kemudian menjadi masa dewasa. Yang pertama, tahap teologis atau fiktif, atau the theological or fictitious. Tahap ini merupakan awal perkembangan jiwa manusia. Gejala-gejala atau fenomena yang menarik selalu dikaitkan dengan konteksnya. Dalam frase ini, manusia selalu mempertanyakan hal-hal yang paling sukar dan menurut pendapatnya bahwa hal yang sukar pun harus diketahui dan dikenalnya. Comte menyatakan bahwa tahapan ini tidak terjadi secara begitu saja atau mendadak, namun ada sebab musababnya. Tahapan pada frase ini antara lain yang pertama fetisisme atau fetism, adalah suatu bentuk kehidupan masyarakat yang beranggapan bahwa
Segala sesuatu yang berada di sekitar manusia mempunyai kehidupan sendiri yang berbeda dengan kehidupan manusia. Anggapan ini berkembang, bahkan segala sesuatu yang berada di sekitar manusia berpengaruh terhadap kehidupan manusia itu sendiri. Sehingga mau tidak mau manusia harus menyesuaikan diri dengan sesuatu tersebut. Yang kedua ada politeisme atau polytheism. Pemahaman ini lebih berkembang daripada fetisisme, yaitu bahwa segala sesuatu tidak lagi benda-benda di sekeliling manusia, namun adanya kekuatan yang mengatur itu dan berada di sekeliling manusia. Hal tersebut mewajibkan segala tingkah laku atau perbuatan, serta pikiran manusia harus mengikuti aturan dari kekuatan tersebut. Dalam hal ini, kepercayaan terbangun bahwa segala sesuatu ada dewanya, sehingga manusia harus tunduk dan takluk pada dewa-dewa tersebut dan mengadakan upacara-upacara ritual untuk menghormatinya. Yang ketiga, ada monoteisme atau monotheism, merupakan pemahaman masyarakat segala sesuatu tidak lagi diatur oleh dewa yang menguasai benda-benda atau gejala-gejala alam yang terjadi. Mereka percaya akan adanya yang mengatur segala benda dan fenomena yang terjadi. Kekuatan itu berasal dari sesuatu kekuatan yang mutlak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini atas sebabnya, sehingga tingkah laku manusia dan segala pikirannya diorientasikan untuk Tuhan yang menjadi dogma-dogma ajaran agama untuk manusia. Lalu yang kedua, dalam hukum 3 tahap ada tahap metafisis atau metaphysical or abstract. Berakhirnya masa monoteis merupakan awal dari tahap metafisis. Manusia mulai merubah pola pikir guna menemukan jawaban-jawaban atas pertanyaan berkaitan dengan gejala alam yang telah terjadi. Manusia mulai meninggalkan dogma-dogma agama dan beralih dari adanya adikodrati atau kuasa tunggal. Dalam hal ini adalah Tuhan menjadi adanya kemampuan yang abstrak. Dalam hal ini, Comte menerangkan bahwa masa ini adalah masa peralihan atau transisi dari masa kanak-kanak menjadi masa dewasa. Karena ketidakpercayaan manusia akan adanya adikodrati, akhir mereka mau tidak mau menggunakan akal budi sebagai sumber mencari kebenaran. Yang ketiga ada tahap positif atau the positive or scientific. Pada masa ini manusia lebih berkembang dari masa sebelumnya. Jika pada masa metafisik manusia merasa cukup dengan pengetahuan yang abstrak, pada masa ini yang dibutuhkan adalah pengetahuan yang real atau nyata. Pengetahuan yang dicapai harus mempunyai atau melalui pengamatan, percobaan, dan perbandingan di atas hukum-hukum yang umum atau abstrak. Pengetahuan yang dicapai tidak lagi abstrak, akan tetapi jelas, pasti, dan bermanfaat bagi masyarakat. Masa ini adalah masa yang berusaha Comte wujudkan, di mana kehidupan masyarakat akan diatur oleh para cendekiawan dan industrialis dengan dasar rasa perikemanusiaan. Apabila dalam teologi keluarga adalah dasar dan dalam metafisik negara merupakan dasar, maka dalam tahap ini seluruh umat manusia merupakan dasar itu sendiri. Lalu yang selanjutnya ada ciri-ciri filsafat positivisme. Cara berpikir manusia dan masyarakat mencapai puncaknya pada tahap positif setelah melalui tahap teologi dan metafisik. Istilah positif diberi arti secara eksplisit dengan muatan filsafat, yaitu bahwa yang benar dan nyata haruslah konkret, eksak, akurat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang luas. Dengan perkataan tadi, setiap pernyataan dinilai positif apabila pernyataan tersebut konkret atau tidak abstrak, memberikan kepastian atau eksak, memiliki ketepatan atau akurat, dan mendatangkan manfaat. Ilmu pengetahuan akan dianggap benar apabila didapat melalui metode yang lazim, dipergunakan oleh ilmu alam, yaitu metode observasi, eksperimentasi, dan komparasi sebagaimana yang sudah lazim dipergunakan oleh fisika. Positivisme menolak segala sesuatu yang tidak faktual untuk dijadikan objek kajian atau Gegenstand, ilmu pengetahuan.
Fakta-fakta itu haruslah didapat dengan menggunakan metode keilmuan, khususnya metode ilmu alam atau fisika. Fakta atau data haruslah dapat diukur secara kuantitatif, yaitu dapat diukur, ditakar, dan ditimbang. Semua ilmu haruslah bersifat positivistik, termasuk ilmu sosial seperti sosiologi atau fisika sosial. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Apabila teman-teman mendapatkan pertanyaan, dipersilahkan. Halo, saya Kak. Silahkan. Izin bertanya, siapakah tokoh-tokoh yang mendalami filsafat hukum positivisme? Baik, saya akan mencoba mencari jawabannya terlebih dahulu. Apabila teman-teman yang lain akan mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Baik, karena tidak ada pertanyaan lagi, tadi pertanyaannya adalah tokoh yang mendalami filsafat hukum positivisme. Yang pertama ada Auguste Comte tadi sebagai bapak filsafat positivisme. Yang kedua ada John Austin, pendapatnya dikenal dengan istilah analytical jurisprudence, yang berpendirian bahwa hukum adalah perintah dari penguasa yang dituangkan dalam bentuk perundang-undang. Jadi unsur yang terpenting dari hukum adalah perintah atau komen. Yang ketiga ada Gustav Radbruch, berasal dari Jerman, yang mengajarkan bahwa hukum harus memuat 3 nilai dasar, yaitu nilai keadilan atau aspek filosofis, nilai kepastian atau aspek yuridis, dan nilai kemanfaatan atau aspek sosiologis. Yang keempat ada Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf Austria, terkenal dengan teori Grundnorm, mengkonsepsikan bahwa hukum adalah sistem norma yang didasarkan pada keharusan, di mana sistem norma ini
Penentuannya dilandaskan pada moralitas atau nilai-nilai yang baik. Yang kelima ada H.L.A. Hart, berasal dari Britania, merupakan tokoh positivisme hukum yang mengkonsepsikan hukum mengandung ajaran pertama sebagai perintah dari penguasa yang kemudian ditulis oleh negara sebagai pemegang otoritas. Yang kedua, persoalan nilai hukum baik atau buruk harus dipertimbangkan ketika hukum itu dibuat. Yang ketiga, hukum positivisme mengandung sistem logika tertutup yang diberlakukan secara deduktif pada kenyataan. Yang terakhir, hukum tidak harus ada kaitannya dengan moral dan dibedakan dengan hukum yang seharusnya diciptakan. Hart memisahkan antara Dasein dan Dasein. Seperti itu. Apakah ada yang mengajukan pertanyaan lain? Cukup, Kak. Baik, karena dirasa sudah cukup, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan presentasi saya pada hari ini. Semoga apa yang telah saya presentasikan dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.